Ini adalah video yang nggak berguna buat kalian kalau seandainya kalian tidak ingin keluar dari zona nyaman di 2026 ini. So, in this video aku bakalan jelasin gimana cara aku biar bisa keluar dari zona nyaman dan juga membangun strategi langkah-langkah agar aku bisa berhasil di 2026 ini. Karena aku lihat bahwa di tahun-tahun sebelumnya aku merasa down dan sehingga aku tidak ada tumbuh sama sekali. Jadi ini adalah program awal aku gimana caranya aku bisa ngebentuk diri aku agar bisa sukses di 2026 ini. So ini juga bisa menjadi inspiratif buat kalian kalau seandainya kalian nonton video ini. Dan sebenarnya video ini aku bikin itu bukan hanya semata-mata aku ingin mencari views ataupun membangun YouTube pertama. Cuma karena aku ingin membagikan program kerja aku, karena aku nanti di 2026 ini akan mati-matian untuk mengejar jati diri aku. Karena aku lihat bahwasanya di 2000 kemarin, di sebelum tahun ini, aku merasa down dan sehingga aku tidak ada waktu untuk tumbuh. Jadi ini adalah waktu yang tepat. Jadi buat kalian kalau ngerasa kalian ini adalah waktu yang tepat untuk berubah, segera tonton video ini dan ayo kita bangkit sama-sama. So here we go, mari kita mulai semuanya di sini. Nah sebelum kita lanjut ke langkah-langkah atau strategi aku nanti di 2026 ini, aku bakal ngejelasin kenapa aku membuat video ini. Jadi seperti yang tadi aku bilang, video ini aku bikin sebagai bahan program kerja. Jadi aku dokumentasiin bagaimana awal aku membuat program kerja di 2026 ini dan sehingga nanti 2026 akhir ataupun 2027 aku bisa melihat bagaimana progres yang telah aku bikin dari video ini. Ya ini sebenarnya cuma keinginan aku biasa aja sehingga terinspirasi dari manapun, cuma aku bikin video ini ya udah. Jadi aku pengen jelasin di 2026 nanti aku pengen ngapain dan langkah-langkah apa yang aku ambil dan tujuan sehingga wishlist aku di 2026 ini tuh apa. Sehingga nanti ketika aku sudah sampai di akhir 2026, nanti aku bisa melihat video ini dan juga aku bisa melihat bahwasanya program kerja mana yang bisa terrealisasikan gitu. Jadi mungkin nanti bisa menjadi bahan evaluasi juga buat aku untuk bisa tumbuh di 2027 nanti. So kita akan mulai bagaimana cara kita melangkah untuk bisa grow dan juga keluar dari zona nyaman di 2026. Oke, masuk ke bagian pertama, mungkin kita akan membahas sebagai pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini kita akan memulai dengan kata why. Jadi kenapa aku bikin video ini dan juga kenapa aku pengen bisa sukses di 2026. Oke, jadi karena melihat bahwasannya di tahun-tahun sebelumnya aku benar-benar ngerasa down. Jadi aku pengen upgrade tapi aku kehalang gitu. Jadi ya mungkin ini adalah waktu yang tepat juga dan juga buat inspiratif buat kalian. Kalau memang ini adalah waktu yang tepat, entah kalian menonton ini ataupun kalian menonton di 2027, semoga ini menjadi bahan inspiratif buat kalian. Jadi aku bikin video ini adalah bentuk bagaimana keseriusan aku untuk membangun akun YouTube juga, untuk membuat program-program di media sosial dan juga menjadi konten creator yang bisa terkenal di 2026. So meskipun ini adalah hal yang sangat tidak mungkin ya, tapi bisa aja mungkin. Cuma kita doakan aja lah bagaimana nanti di 2026 nanti kita akan bertempur gitu. Jadi dengan latar belakang ini mungkin aku bakal bisa grow lebih tinggi lagi. Setelah itu kita lanjutkan yaitu mungkin bagian tujuan. Tujuan kenapa aku melakukan hal ini? Yes, tidak lanjut juga tidak bukan karena aku pengen upgrade diri. Karena yes, di 2006 ini aku merasa ini adalah waktu yang cocok untuk aku bisa grow, itu yang pertama. Dan juga yang kedua mungkin kita lihat bahwasanya di zaman sekarang itu memang gencar-gencarnya Gen Z itu merubah sirkulasi dunia gitu. Jadi mungkin aku merasa apakah aku akan punya peluang untuk bisa merubah ini atau ternyata ini adalah hal yang gagal gitu Pak. Jadi mungkin kita lihat nanti bagaimana hasilnya nantilah. So tujuan aku yang selain hal itu juga mungkin untuk bisa membangun trust kepercayaan kepada orang lain dan juga mungkin tujuan aku adalah biar bisa sukses. So siapa sih yang nggak pengen sukses kan? Sukses di dunia maupun di akhirat semuanya pasti pengen. Dan ini adalah langkah awal aku menurut aku. Jadi ini mungkin dari tujuan-tujuanku ini bisa menjadi pemicu kalau seandainya nanti aku lagi futur dan aku bisa melihat tujuanku itu sebenarnya apa. Nah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Oke, untuk bab selanjutnya mungkin aku bakal mengatakan dan juga terserah di kalian mau lihat atau enggak ya. Ini sebagai dokumentasi aku aja. Cuma kalau kalian melihat ini ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah gitu. Aku gak peduli, gak bodo amat lah. Dan program-program yang akan aku lakuin di 2026 ini mungkin yang pertama adalah content creator. Jadi seperti yang telah aku bangun di 2023 kemarin, meskipun sampai detik ini juga peningkatannya tidak terlalu signifikan. Jadi sehingga di 2026 ini aku pengen tumbuh lebih cepat. Jadi mungkin program aku adalah aku pengen menjadi content creator di 2026 ini.
dari Instagram, TikTok, dan juga mungkin YouTube. Nah, ini adalah YouTube yang mungkin bisa menjadi peningkatan selanjutnya gitu. Karena kemarin kan aku mainnya cuma di TikTok dan juga Instagram, dan itu pun followersnya juga naiknya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin di YouTube ini apakah aku juga bisa berkembang atau enggak? Jadi kita lihat nanti aja. Nah, dan di jadi konten kreator ini mungkin akan aku bagi di media sosial. Yang pertama itu media sosial punya aku sendiri, yaitu Jidan Project, Instagram dan juga di TikTok. Cuma di Instagram ini aku bakal lebih ke konten-konten yang di situ adalah ada PTS dan juga keseharian dan juga hal-hal kreatif lainnya. Jadi kalian bisa lihat nanti apa aja keseharian aku ataupun apa yang akan aku lakuin nanti di Instagram nanti. Dan itu mungkin jadi pemicu juga di TikTok juga. Nah, jadi di Instagram nanti juga konten-konten juga masuk di TikTok. Sama aja nggak ada bedanya. Cuma mungkin kita lihat karena di TikTok sebenarnya udah mulai tinggi daripada Instagram. Karena di TikTok itu udah 1000-an lah followersnya. Itu masih sedikit, oke masih sedikit. Cuma buat aku itu adalah apresiasi sehingga di TikTok ini sebenarnya wishlist aku ya. Wishlist aku di akun TikTok Instagram tadi akun TikTok Jidan Project itu sebenarnya aku nggak ada wishlist apapun karena wishlist aku di tahun kemarin itu udah tercapai yaitu 1000 followers. Dan ya tercapai sebelum di akhir tahun udah tercapai. Jadi mungkin untuk saat ini untuk wishlist di akun TikTok itu ya konsisten itu aja sih. Ya bisa konsisten terus lah. Dan juga viewsnya bisa naik gitu. Oke, dan setelah itu di Instagram mungkin wishlist aku di Instagram nanti aku bisa followersnya di akhir 2026 nanti ya 1000-an lah. Itu sebenarnya masih make sense kan. Cuma kita nggak lihat bahwasanya nanti akan ada fitur ataupun ada yang follow juga. Jadi buat kalian yang belum follow ini ya follow dulu lah. Itu untuk membangun trust. Itu untuk Instagram. Jadi mungkin itu masih belum monetes ya. So mungkin nanti aku akan membuat nanti di Instagram pun aku bakal buat konten-konten yang mungkin memicu endorse gitu. Jadi entah itu nanti konten apapun itu nanti semoga dengan memicu endorse itu nanti bisa dapat endorse lah. Jadi monetas kan Instagramnya. Jadi ya sampai detik ini belum aja. Cuma dan setelah itu di TikTok sebenarnya aku ada 2 akun gitu. Yang pertama akun Jidan Politik, yang kedua Jidan Studio. Nah itu dia yang ingin aku kembangin di TikTok. Jadi di akun Jidan Studio itu adalah akun tentang education branding itu. Yang sebenarnya itu aku bikin itu untuk menjadi akun affiliate. Nah sebenarnya wishlist di 2026 kemarin tuh aku bisa 600 followers sehingga aku bisa langsung menumbuhkan showcase gitu. Tapi ya lagi-lagi karena kemarin tuh futurnya benar-benar futur banget. Jadi ya sebenarnya dikit lagi yaitu mungkin sekarang udah 550-an atau 60-an lah. Jadi mungkin cuma tinggal 40 followers lagi ya menurut aku itu cuma kita membutuhkan beberapa konten lagi udah bisa melampaui gitu. Nah, tapi wishlist aku di TikTok itu di Jidan Studio itu bukan di followersnya. Mungkin followers itu masih gampang untuk 600 ya. Cuma nanti di bisnis aku tuh udah bisa menghasilkan. Jadi mungkin setelah aku nanti bikin, maksudnya setelah aku nanti followersnya udah 600 mungkin video konten di Jidan Studio itu bakal lebih sering ke affiliate. Jadi entah sebenarnya di tahun ini tuh worth it atau enggak affiliate. Karena kita lihat bahwasannya ya kita lihat aja sekarang itu lagi trending-trendingnya itu ya bagian kripto, Bitcoin atau trading dan juga mungkin Clipper gitu. Jadi sehingga aku melihat itu sekarang tuh affiliate itu semakin menurun. So aku nggak akan tahu bagaimana kedepannya. Cuma nanti bakal aku tetap usahain, ya bukan usahain sih. Aku bakal lakuin karena kita nggak akan tahu hasil kalau seandainya kita nggak berproses gitu. Jadi sehingga nanti aku berproses dulu, entah hasilnya ada atau tiada, nanti ya kita lihat di akhir nanti. So wishlist aku di TikTok nanti ya di Jidan Studio nanti bisa bermonetis dengan affiliate itu. Dan mungkin bisa live juga dan juga sebagainya lah, itulah intinya. Nah mungkin itu untuk media sosial. Dan di YouTube ini sebenarnya aku punya wishlist yang cukup tinggi, cuma ini kemungkinannya itu ya 50-60%. 60% bisa tercapai gitu. Jadi karena apa? Di YouTube ini mungkin sekarang followersnya itu kalau kalian lihat itu 62. Ya masih sedikit lah. Cuma wishlist aku itu bisa 500 gitu. 500 subscriber di tahun 2026. So ini sebenarnya aku lihatnya nggak mungkin ya. Cuma ya kita lihat aja lah nanti gimana. Karena nanti di YouTube pun aku juga bakal upload tentang podcast dan juga nanti bakal aja mungkin film pendek ataupun ya traveling hal itulah. Jadi sehingga nanti mungkin ya
bisa dapat subscriber yang cukup banyak. Cuma ya sekali lagi itu yang nggak terlalu ini sih, nggak maksimal lah. So nanti lihat aja lah di akhirnya gimana. Intinya wishlist aku di YouTube itu. Nah setelah itu, setelah di luar media sosial, aku juga bakal membangun sebuah komunitas. Bukan membangun, sorry. Aku bakal mengupgrade komunitas aku, yaitu Sahabat Kreatif. Nah, untuk Sahabat Kreatif ini sebenarnya wishlist aku adalah yes membangun trust dan juga bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Di sini maksudnya bukan sebuah hanya orang aja, tapi instansi teman-teman. Jadi di komunitas ini sebenarnya udah aku bangunkan. Ini komunitas sebagai wadah kita itu bisa membangun jati diri kita di bidang kreatif gitu, desain, editing dan juga sebagainya. Tapi untuk wishlist di komunitas ini sebenarnya aku pengen mengarah ke relation gitu. Jadi sehingga di kalian yang bisa yang ikut komunitas ini itu juga memiliki relasi yang panjang, memiliki relasi yang banyak gitu. Sehingga apa? Aku harus bisa mencari cara agar teman-teman yang ikut jadi member ini itu memiliki relasi yang banyak. Yaitu dengan cara apa? Dan caranya yaitu aku mencari relasi yang banyak juga, yaitu dengan apa? Dengan berkolaborasi. Jadi sehingga di Sahabat Kreatif ini aku punya wishlist pengen bisa berkolaborasi dengan banyak instansi, yaitu mungkin yang pertama mungkin di masjid ataupun di instansi sekolahan ataupun apapun lah kita berkolaborasi. Nanti kita berkolaborasi di sana, kita akan bikin apalah project besar apa, entah film ataupun sebagaimana, nanti kita direct, kita production, kita editing dan juga yes berkolaborasi semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi di Sahabat Kreatif itu nanti bukan hanya soal dunia maya ataupun dunia offline ya, online sorry, dunia online ya. Cuma nanti akan kita lebih relasikan lagi ke dunia yang real. Nah itu mungkin untuk di Sahabat Kreatif. Nah setelah itu mungkin setelah Sahabat Kreatif mungkin aku yang kemarin sudah dibangun tapi tidak bisa berjalan dengan maksimal, yaitu adalah Sahabat Agensi. So Sahabat Agensi ini adalah sebuah agensi kreatif ya. Jadi kalau tadi itu Sahabat Kreatif Akademi Sahabat Kreatif Akademi itu adalah pembelajaran education. So Sahabat Agensi ini adalah experience-nya. Sahabat Agensi ini adalah inilah implementasinya lah. Jadi orang-orang yang mungkin bisa nanti berpotensi menjadi tim aku untuk menjadi agensi ini, itu agensi ya udah kita mengelola media sosial atau kita dapat production design atau kita dapat project editing dan juga sebagainya. Nanti kita bentuk di sana, kita rangkai dan menjadi agensi kreatif. Nah, tapi ya kemarin itu sebenarnya udah beberapa kita bekerja sama, cuma ya tidak berjalan maksimal media sosialnya dan juga mungkin kita orang-orangnya karena kekurangan SDM. Jadi sehingga kemarin mangkrak gitu dan tidak dilanjutkan. Jadi mungkin di bisnis aku di 2026 ini Sahabat Agensi jalan gitu. Jalan bisa dapat klien yang banyak gitu lah. Dan bisa membangun tim sehingga nanti bisa menjadi kantor yang ya sebut lah. Nah setelah itu mungkin itu untuk Sahabat Agensi ya. Dan setelah itu mungkin untuk sebenarnya hal edukasi. Kalau kita bilang edukasi atau belajar sebenarnya nggak ada sih. Aku nggak ada wishlist. Aku nggak ada wishlist satu pun tentang dunia edukasi. Maksudnya ini, edukasi itu dalam hal ini ya, dalam pembelajaran tadi kuliah ataupun di S2 atau S1 itu nggak ada wishlist gitu. Karena aku lihat ya selama aku kuliah yang ngerasa mau nonton gitu. Jadi ya udah kita experience-nya di luar aja, nggak usah di dunia perkuliahan. Karena kemarin salah satu alasan kenapa aku down di 2025 kemarin itu ya karena aku terlalu banyak organisasi. Sebenarnya bukan banyak sih, cuma gara-gara aku megang organisasi di kampus sehingga aku tuh nggak bisa excited gitu, nggak bisa semangat lah di dunia di diriku sendiri. Jadi sehingga ya udah aku terlalu banyak meluangkan waktu. Jadi karena kecapean dan juga sebagainya karena kegiatan di kampus. Jadi sehingga di 2026 ini karena aku udah keluar semuanya, aku pengen memperbaiki diri dan aku bakal grow di sini di luar kampus. Nah setelah itu dan wishlist aku yang menjadi poin penting di 2026 ini itu bisa sebenarnya di poin penting di 2026 ini sebenarnya itu adalah financial freedom teman-teman. Jadi aku nanti di 2026 ini juga aku kan sambil kerja, aku freelance bisa dapat klien banyak dan juga mungkin aku juga kerja di luar. Jadi sehingga wishlist aku untuk soal
finansial itu aku bisa financial freedom ya, sebenarnya itu hitungannya bukan financial freedom sih, cuma aku pengen mengumpulkan uang di 2026 ini, akhir 2026 ini itu 10 juta. Ya itu kecil lah buat kalian ya, aku tahu lah, cuma ini adalah dari keringat aku sendiri. Itu maksudnya adalah 10 juta itu bukan akumulasi dari awal sampai akhir ya. Ya, maksudnya itu adalah tabungan. Jadi tabungan itu nanti ya sudah terpotong gitu. Jadi contoh aku dari bulan pertama itu gajian 2 juta ya. Ya mungkin 1 jutanya itu buat aku foya-foya, bukan foya-foya lah. Ya buat inilah, buat makan sehari-hari kan. Karena aku kontrak juga, ngekos. Jadi mungkin 1 jutanya aku sisihkan, dan juga sehingga di 2026 akhir nanti bisa terkumpul 10 juta teman-teman. Ya itu sebenarnya sedikit. Tapi kita lihat nanti di 2027 aku bakal bisa kembangin menjadi 50 juta. Gitu kan. Asli gitu kan. Ya kita nggak tahu lagi karena itu sekali lagi itu cuma wishlist ya. Ya coba kita lihat nanti lah bagaimana. Karena gini. Dan kenapa aku ngelakuin ini semua mati-matian ya? Karena aku memiliki prinsip di 2026 ini, yaitu yang teman-teman sering dengar, cacing-cacing, naga-naga. Kalau kita di 2026 ini kita udah habis-habisan, kita udah kejar semuanya, entah nanti tidurnya gimana dan juga sebagainya, kita kejar semuanya, kita hajar. Cuma kalau itu memang nanti nggak jadi, ya udah benar-benar jadi cacing aku. Jadi kayak kerja kerasku nggak guna gitu. Tapi kalau memang ini nanti jadi, ya jadi naga aku. Jadi nanti bisa kembangin lagi menjadi piton, jadi apa? Ya, jadi itulah karena aku melihat ya beberapa motivasi yang motivasi lagi. Sebenarnya motivasi orang lain itu bullshit teman-teman. Motivasi terbesar itu adalah diri kita sendiri, itu asik. Pokoknya di 2026 ini hajar terus. Aku masih muda, aku masih punya banyak bakat, aku masih panjang umur insya Allah. Jadi hajar terus semuanya. Jadi mati-matian lah intinya kerjaannya lah. Entah jangan sampai ada waktu kosong untuk hal yang nggak bermanfaat intinya itu. So, dan juga mungkin sebagai wishlist, karena tadi adalah program-program yang ada di dunia, so aku juga nggak bakal bisa menghilangkan program di akhirat juga teman-teman. Jadi ya kita harus imbangi. Kalau memang kita di dunia kerja atau kalau kita di dunia ya mati-matian, ya udah kita di akhirat juga mati-matian ya. Kita tetap sholat 5 waktu tetap pasti wajib, dan juga mungkin kita bisa tambah gitu sholat malam, puasa dan juga sebagainya. So, ini adalah wishlist aku aja, sebuah program kerja, dan juga bagaimana strateginya nanti ya. Oke, dan bab selanjutnya mungkin menuju ke strategi atau melangkah ya. Ya, mungkin aku akan melihat bahwasanya nanti ya it's okay, nanti aku bakal bisa merubah habitat atau kehidupan aku biasanya. Karena aku sekarang yang masih kurang bisa itu adalah tidur setelah subuh. Itu sulit banget boy, ya Allah, sampai sekarang detik ini tuh penuh pengen ngerasa pengen juga aku habis subuh itu nggak tidur, tapi entah kenapa itu ada aja setan yang menyuruh aku tuh tidur gitu. Jadi ya pengen aku ya, karena aku udah punya wishlist dan juga punya tujuan ini, aku pengen tuh sebenarnya setelah subuh ya udah aku entah nanti ngerjain apalah, ataupun kita bikin timeline keseharian lah. Jadi intinya habis subuh itu nggak tidur gitu, bahkan bangunnya itu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu sholat malam gitu kan, habis itu subuh ngaji dan juga sebagainya, habis itu nggak tidur, kita ngerjain langsung, kita bikin template keseharian. Nah jadi di revolusi 2006, jadi kenapa aku bisa berkembang di 2026 ini, nanti mungkin di setiap pagi nanti aku bakal bikin timeline di mana di setiap hari itu aku harus ngapain gitu. Jadi situ aku nggak bakal meluangkan waktu itu sekecil apapun lah ya, kalaupun meluangkan waktu ya sedikit-sedikit lah istirahat. Cuma ya kita bakal nge-push bener-bener ya. Kalau memang nanti tidurnya jam 11, 12, 1 pun hajar aja. Karena masih muda kan, hajar aja. Jadi tapi dengan dilihat kondisi bahwa di situ kita bermanfaat kan. Entah itu nanti kita ngedit, ngonten dan juga sebagainya, nanti lihat aja. So itu intinya adalah timeline keseharian, gimana keseharian kita nggak boleh boring, nggak bermanfaat gitu setiap harinya. Nah mungkin setelah itu adalah langkah-langkah, dan juga mungkin bagaimana menghindari kalau seandainya aku males ya. Kita lihat tujuan nanti mungkin akan terngiang-ngiang terus lah, aku tuh pengen ini tapi aku harus ngelakuin ini. So itu dia mungkin langkah-langkah yang harus aku ambil di 2026 ini. Karena sekali lagi cacing-cacing naga-naga, cacing-cacing sekalian jadi naga besar sekalian. Oke, mungkin itu dia beberapa program yang akan aku lakuin di 2026 ini. So kalau kalian terinspirasi dari konten ini, alhamdulillah. Jadi aku bisa tularin inspirasi ini ke kalian, jadi sehingga kalian tuh juga bisa keluar dari zona nyaman. Serius teman-teman, keluar dari zona nyaman itu sangat susah.
Jadi kalau kalian nggak diri kalian sendiri yang keluar, kalian nggak akan bisa. Jadi kalau ini menjadi konten yang bisa menjadi inspirasi buat kalian, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Ya, alhamdulillah nanti bisa bertambah kan, bisa wishlistnya bisa naik lagi. So, jadi kalau kalian memang udah ngerasa di zona nyaman dan sulit keluar, kalian bisa lihat video ini dan juga bisa menjadikan ini adalah bahan inspirasi buat kalian. Jadi kita tumbuh sama-sama. Bersama aku Al, here we go, kita akan merubah di 2026 dengan hashtag comeback 2026 cacing-cacing naga-naga. Udah.